أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا بعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع شيوخي ومشايخ شيوخي خصوصا الشيخ محي عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخ عبد الصائب الوفاة تاج العارفين وماجي الشاتي بالماجي قرطبي كهي عبد الحق بن أبو شاكر بن أبو سر أسمبر وماجي محمد بن ياسر ماجي مستوركي وشاركي وسلم سكي وسلم وماجي عمر سبي الله ينبغي ماجي محمد سعد ماجي مسلم ماجي وزن الهر الشيخ عمر بن وصل بين وبين الشيخ محمد زين محمد بن باز العشاق وزن الهر الشيخ ابن عطاء الله السكبيري وزن الهر الشيخ أبي العباس المرسي وزن الهر الشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع شيخي ومشايخ شيخي وجميع اللهم افتح لنا بفتح العارفين اللهم اغفر لنا اللهم إنا نسألك علما نافعا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca. Syatani baina mayas tadillu bihi aw yastadillu alaihi al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa'athbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi man adimal wusula ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiya alladhi tuwasilu ilaihi. Ayuhas salik, di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kita bersaing dengan akwan, dengan makhluk. Kita mencoba menembus pandangkan seluruh makhluk kepada Allah. Maka di sini manusia yang sedang belajar melakukan perjalanan menuju Allah, menembus alam mulki, malakut, jabarut dan lahut, melatih jasad, kolbu, fuad dan sir, lalu juga mengolah ruh jismani, nurani, dan sultani dan kursi, terbagi menjadi dua. Syatani, manusia itu terbagi menjadi dua, sangat berbeda. Baina may yastadillu bihi, ada orang yang yastadillu, semua menjadi dalil, bihi bagi dirinya sudah menembuskan diri menuju Allah. Jadi segala sesuatu mengambil cahaya dari dirinya. Orang-orang yang sudah menembuskan diri kepada Allah disebutnya yastadillu bihi. Jadi semua makhluk mengambil cahaya darinya. Ada yastadillu alaihi aw yastadillu alaihi, atau dia mengambil cahaya dari makhluk, melalui makhluk dia bisa sampai kepada Allah. Ada orang yang sudah jadi wasilun, sudah sampai kepada Allah, sehingga segala sesuatu bergantung kepada dirinya. Seperti kita kepada guru mursyid kita, seperti kita kepada para aulia, kita minta kepada Allah, melalui mereka kita disampaikan kepada Allah. Orang seperti itu, orang yang sudah sampai, disebutnya yastadillu bihi. Atau jelek-jeleknya seperti kita masih meraba-raba segala sesuatu untuk bertemu dengan Allah. Melihat gunung, melihat laut, baru bisa menembuskan kepada Allah. Itu disebutnya yastadillu alaihi. Al-mustadallu bihi, orang yang sudah menjadi pusat cahaya,
Orang yang sudah mustadal bihi, segala sesuatu bergantung kepada dirinya. Man arafal haqqa, dia sudah ma'rifat kepada Allah. Li ahlihi, untuk ahlinya. Fa athbatal amra, maka dia menetapkan segala sesuatu min wujudi aslihi, dari adanya Allah. Jadi dia mengatakan bahwa gunung ini ada karena adanya siapa? Allah. Jadi tiluhur nyokotna kahana betul. Aya Allah karak aya gunung. Katempo heula Allahna kakara katingali gunungna. Itu disebutnya yastadillu bihi. Wal istidlalu alaihi, ada yang orang mengambil dalil, mengambil ma'rifatnya itu dari semua makhluk. Adalah man adimal wusula ilaihi, dia belum wusul kepada Allah. Wa illa, kalau tidak, famata ghoba, kadang-kadang dia hilang, dia merasa hilang, hatta yastadillu alaihi, sehingga dia mencari seluruh cahaya untuk sampai kepada Allah. Wa mata ba'uda, kadang-kadang dia menjadi jauh, hatta takunal atharu, sehingga semua makhluk ini hiya allati tuwsila ilaihi, itulah yang bisa menyampaikan kepada Allah. Ada orang yang melihat dalang, ada orang yang melihat wayang. Orang Sunda biasanya dalang yang paling tenar di Sunda itu siapa? Asep Sunandari. Mau cerita apapun, kalau Asep Sunandari yang jadi dalangnya, rame tuh. Rame. Jadi sudah ketahuan dalangnya. Jadi si cepot rekumaha oke geus kanyawan ieu dalangna. Ada orang yang tidak tahu wayang golek, sehingga dia melihat dulu alur cerita baru ketahuan ieu teh dalangna eta gitu. Jadi ada orang yang dari atas ke bawah karena dia sudah sampai kepada siapa? Kepada Allah, sehingga dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ada orang yang masih melakukan perjalanan menuju, sehingga dia menganggap segala sesuatu sebagai jalan menuju Allah. Bisa dipahami tidak uraian sedikit itu? Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah, dia akan memandang segala sesuatu dari sudut siapa? Allah. Orang yang sudah kenal dengan Asep Sunandar, kalau keluar si cepot pasti gitu sorana, pasti heureuna kitu, butana oke kitu ngeberekbek. Tapi kalau orang yang belum sampai kepada dalangnya, kepada Allah, maka dia mencari segala sesuatu untuk sampai kepada, ya pasti orang yang sampai itu asalnya begitu dulu. Jadi tidak ada itu yustadallu bihi tanpa ada yustadallu alaih. Jadilah dulu yustadallu alaih, atau salikin ayo salik. Eta heula we lah baik heula we eta mah. Ulah langsung ngarasa jadi yustadallu bihi. Mane engke bakal cilaka dina poe ieu kieu. Cek saya teh aing langsung nempok ka Allah. Orang gila itu namanya. Bahkan ada istilahnya dalam dunia tasawuf itu. Jangan menelanjangi perempuan yang baru haid. Bingung saya pertama naon maksudna ieu ngawakong gitu. Maulana Habib Lutfi menyampaikan kepada saya, jangan menelanjangi orang yang baru haid. Jangan sok tahu gitu. Sudahlah, kita semua ini merasa bahwa kita itu adalah yustadallu alaih. Substansi perbedaan yang mencolok, tong gak mencolok dalam perjalanan menuju Allah, di antara orang yang masih meraba-raba melalui alam dan orang yang sudah tembus pandang kepada Allah. Kalimat inti adalah yustadallu bihi, orang yang sudah wusul dalam ma'rifat telah dipandu oleh Allah. Ada yustadallu alaihi, orang yang masih meraba-raba melalui alam. Masalah Tor, alhamdulillah udah datang nih. Pada tahap awal salik harus yustadallu alaihi, mencari petunjuk dari alam
menuju Allah untuk mencapai yustadallu bihi, dipandu oleh Allah, terkadang saling tergesa-gesa ingin yastadillu bihi tidak tekun dalam yastadillu alaih. Jadi perjalanan awalnya jadi bihi dulu, jadi alaih dulu. Alaih dulu. Jangan tergesa-gesa ingin yustadallu bihi. Jadi salik aja dulu yang baik. Tukang macul mah naon we heula. Macul we heula tong wakayang jadi bos. Karek 4 poe jadi tukang macul, geus sayang langsung ditahan batur. Jangan. Semua harus ada runutnya. Semua ada waktunya, semua ada timernya. Semoga perjalanan kita ini orang-orang yang sedang mencari-cari Allah. Perjalanan kan ada para pencari Tuhan ya. Akulah para pencarimu ya Allah. Jadi mulai. Akulah para salikin ayo salik. Kita adalah PPT ya, para pencari Tuhan. PPT kita. Kita adalah orang-orang yang sedang mencari menembuskan diri kepada Allah. Nanti juga ada waktunya. Ingat anak yang belajar jalan kaki, ingat? Nanti juga ada waktunya, oleh Allah dipandu dia sampai ke tempat yang lain. Lalu dia dapat memandang dengan pandangan Allah. Dengan pandangan? Kalau orang yang masih yastadilu alaih, si golekna teh nakol kamanehna beletake goblok. Si cepot nakol ka aing. Naon si cepot kalah gelut? Karena yang dia lihat cuma wayang golek. Orang yang sudah yastadilu bihi ditakol ku golekna seuri edan. Jago ieu dalang euy. Kuat bisa nakol ka aing ke golekna. Marah tidak? Tidak. Orang yang masih dihina oleh orang lain dia masih marah. Yastadilu aneh. Orang yang setiap saat orang lain menghina dirinya, lalu dia katakan subhanallah, betapa hebatnya Allah membuat orang ini bisa membenci saya. Itu sudah belajar yustadallu bihi. Semua kita bisa menjadi wasilun, amin. Menjadi yustadallu bihi, amin. Tapi kita ini apa? Masih jadi tukang macul. Tong makeun. Kuncinya semangat yang kerja dan pasrah. Eta mimiti mang kunci mah tara gede-gede. Sugan urang Pajero Sport kitu kuncina segede motor da moal. Liyunfik ayo barang. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfik, baiknya orang memberi nafkah, zu sa'atin orang yang memiliki keleluasaan, min sa'atihi dari keleluasaannya. Dialah al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah sampai kepada dia akan menyebarkan hartanya bukan miliknya, tapi hartanya milik semua makhluk. Rumahnya bukan miliknya, tapi rumahnya milik semua makhluk kecuali istrinya mungkin. Wa man qudira alaihi, bagaimana kalau ada orang yang masih susah, alaihi rizquhu, rizkina ge hese kene, as-sairuna ilaihi, dia sedang melakukan perjalanan kepada substansi. Orang-orang yang bisa membimbing ruh orang lain adalah orang yang sudah sampai pada tingkat apa? Ma'rifat. Orang yang belum sampai jangan memposisikan membimbing ruh orang lain. Apa kalimat intinya? Liyunfik, membimbing, memberi nafkah itu membimbing. Al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai ahli ma'rifat. As-sairun adalah para salik yang sedang melakukan perjalanan. Mentor. Masalah sering terjadi amalan seseorang salik tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut tidak terhambat oleh gangguan ruh,
malakut dan jabarut. Ya Salib. Ini adalah surat dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, para salikin-salikan, saat orang sudah sampai kepada Allah, apa tugasnya? Apakah dia terus diam di atas singgasananya? Yang disebut waliullah itu adalah orang yang sudah titik makomnya sudah sampai dan dia sendiri saja, atau orang yang membimbing orang lain? Ada saatnya orang masih menerpa diri, mengolah diri menuju kepada Allah. Ini kan penjabaran dari tadi juga sebenarnya. Yang tadi itu perbagian manusia, ada yang sudah sampai, ada yang masih melakukan perjalanan. Maka Wak mengatakan jangan onani karomah. Ini bahasanya agak-agak porno. Untung itu ngerti. Pan ngerti di lemur onani tenaon eta ceringan. Paragi dina mobil sok aya merekan ceringan. Eta mah lain onani. Onani karomah itu dia hanya menikmati untuk sendirinya. Oh, sorangan ini self service, GSM, gosok sekali mancur. Ada orang yang soleh sendiri, ayo gitu tuh. Dia sendiri ke masjid rajin, ibadah rajin, dengan lingkungan gak mau tahu, dengan keadaan orang gak mau tahu. Bukan begitu. Orang yang sudah sampai kepada Allah, dia harus turun lagi ke bumi, turun lagi ke alam mulki, dan membimbing orang lain untuk sampai kepada Allah. Ceritanya, ada orang yang sudah sampai ke puncak Gunung Gede. Dia sudah tahu etapenya, di mana dia harus beristirahat, di mana harus jalan lagi, di mana yang tanjakannya ekstrim, di mana yang landai supaya bisa sampai. Setelah dia sampai ke atas, dia harus turun ke bawah lagi, dan dia harus membimbing orang sampai ke. Ada orang yang sedang dibimbing. Nah, seperti kita ini. Orang yang sedang dibimbing ruh kita untuk terus menerpa diri, mengolah diri. Orang terus berjuang, terus berjuang naik ke atas. Seperti di tentara. Orang-orang yang sudah menjadi mentornya, sudah menjadi kakak angkatnya, sudah menjadi kakak asuhnya, dia justru bukan terus saya naik sorangan, bukan. Dia harus membimbing adik-adiknya, sisun-sisunnya untuk bisa sampai ke tingkat yang mereka juga sampai. Yang jangan adalah nepi encan ngabimbing geus. Makanya mohon maaf, jangan anggap saya pembimbing, bukan, saya bukan. Saya juga sama dengan Bapak Ibu semua, masih dalam tahap pencarian. Oh, jangan tuh mana make jurahkeun, pan ini mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Uwa gitu. Jadi kita masih sama-sama mencari, saya bukan membimbing, bukan. Makanya bagi yang belum punya flash disknya, silakanlah beli flash disknya. Bukan mau jualan flash disk yang lain, supaya tahu bimbingannya Uwa itu seperti bagaimana. Cuman hanya mendengar dari saya, anggaplah ini mah orang-orangan. Tahu tidak orang-orangan? Bebegig. Di saat yang punya sawahnya mau pulang, disimpan apa? Bebegig. Nanti saat banyak burung, bebegig di bedok kudu boga nanti tukang gojek gitu. Gitulah, saya itu bebegig lah ya mah. Yang punyanya di sini ya Uwa. Yang punya Uwa ya pengarsa Abah gurunya. Yang punya pengarsa Abah ya Abah sepuh. Terus mereka tidak saling memiliki, tapi yang memiliki yang di atasnya. Maka yang punya semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bebegig dukir.
Yang repot, yang jangan, dia belum sampai tapi sudah membimbing. Sampai ngaku mursyid, mengangkat diri sendiri sebagai mursyid, terus membimbing orang lain. Hor amang ge can nepi. Saya ngabimbing batur, atuh lo banu nyasab, atuh tingali. Ka guru ngahantem karena ajaran ngarobah-robah, karena amalia ngarobah-robah. Kenapa? Karena sudah merasa jadi pembimbing. Maaf, yang salah perilakunya atau rasanya? Rasanya. Maka pandailah merasa, jangan merasa pandai. Pandailah, jangan merasa pandai. Ini kalau sudah merasa pandai repot. Jadi kira-kira posisi kita itu adalah orang yang sedang wasilun atau sairun? Wasilun atau sairun? Jangan-jangan di sini ada yang sudah wasilun. Tidak apa-apa, biasa bisa aja Pak. Orang nggak ada kok, nggak ada capnya. Tentara ada capnya. Iya, dari mulai kalau perwira ada palangnya satu di pundaknya. Letda naik jadi letu, palkun letu helanya. Pun anak teh jabatan nanaon nya kapungkur nuju lebat teh jadi letda. Mun ayeuna 8 tahun bangun teh letpan cenah. Letnan salapan. Jadi saling membimbinglah, saling membimbing, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bil. Orang yang sudah sampai, dia harus membimbing semua orang untuk sampai. Orang yang belum sampai, dia harus mencari bimbingan, mencari pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, wa man lam yattakhid syaikhan fasyaitanu syaikhuh. Orang yang tidak mengambil guru pembimbing, maka setanlah yang akan membimbingnya. Nafsulah yang akan membimbingnya. Maka nanti tahu-tahu pakaiannya berubah-ubah. Hayang katingali gagah kudu make baju ieu. Puguh ge hareudang dipaksakeun da kudu make baju eta. Ada yang begitu. Kita bukan ingin seperti itu. Maka di awal-awal gua menyampaikan, maka caranya dalam hikmah pertama, lihat dalam masalahnya, maka caranya yang pertama yang harus dilakukan seorang salik adalah mencari guru mursyid kamilul. Mursyid kamilul mukamil itu posisinya sairun atau wasilun? Wasilun. Memang ditugaskan oleh Allah untuk bagaimana? Membimbing orang-orang supaya sampai kepada. Yang tidak boleh adalah sairun ngaku jadi wasilun, tungtungna moal nepi. Tenang, Bandung mah. Tileletik 18 tahun saya di Bandung. Nah, itu istilah angkatan laut. Alhamdulillah di teman-teman kita dari angkatan laut sudah datang lagi. Kita doakan semoga persoalan-persoalan beliau cepat diselesaikan oleh Allah. Karena beliau adalah kepala keamanan di pondok ini. Alhamdulillah kita kedatangan 3 teman-teman kita. 3 ya Ton ya? 3 orang. 1 Letnan Kolonel Henda Astawan. Yang kedua Letnan Kolonel Indira Sabata Heru. Yang ketiga Letnan Kolonel Filda Malari. Insya Allah Pak Letkol Filda bulan 10 ini beliau jadi kolonel. Jadi orang teloba batur tenangnya selain aliran sesat gitu ya. Tentaraan di dina ge. Ai karek pangijeng dan ramil ngadeg-deg. Aduh ieu Letkol itu di tukang macan Letkol sih. Dan namanya lagi kenal kapten maksudnya. Bukan mau sombong-sombongan apa-apaan sih kayak begini, bukan. Mereka kok yang ingin, bukan saya minta. Uwa kok yang menggerakkan semuanya. Baik, ayo salik. Baik. Jadi tugas kurang ayeuna teh ngamanoran atau macul? Macul. Siap macul siap? Siap. Gitu. Macul teh maksudnya mengolah diri, mengolah diri. Lanjut. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajjah fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillah laisa li syai'in dunahum
qulillah summa zarhum fi haudihim yal'abun. Subhanallah. Naon cenah? Kemarin atuh teu ngarti-ngarti oge siga-siga atuh teh subhanallah. Naon cenah? Bari godog subhanallah. Teu nunutan. Subhanallah. Cenah? Ekspresi make ekspresi atuh. Itadarrahiluna. Orang-orang yang masih menjadi rahilun. Ini udah ada lagi istilahnya rahilun. Rahilun itu salik. Rahilun itu salik. Mereka mendapatkan petunjuk dari siapa? Bi anwari tawajjuh, dengan cahaya tawajuh. Apa itu tawajuh? Tawajuh itu wajah, tawajjah, ya tawajjahu, tawajuh. Tawajuh itu kalau di dalam kamus yang modern artinya adalah konsentrasi. Artinya apa? Jadi lain tawajuh teh tungkulkeun, tawajuh nungkul, bukan. Tawajuh itu artinya apa? Konsentrasi. Jadi apa yang tawajuh itu konsentrasi kepada siapa? Kepada Allah. Para salikin, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, apa yang membimbing dirinya adalah tawajuh, tetap menghadap, tetap setia, tetap loyal kepada gurunya. Itu yang membuat hidayah. Jadi setia kepada guru itulah tawajuh, konsentrasi. Wal wasiluna, sedangkan orang-orang yang sudah menjadi wasilun atau orang yang sudah sampai kepada Allah, lahum anwarul muwajjahah, mereka memiliki cahaya-cahaya yang bisa diikuti oleh orang lain. Fal awwaluna, orang-orang pertama yaitu apa? Rahilun atau bahasa kita apa? Salik lil anwari, hidupnya itu untuk cahaya. Dia melakukan apapun untuk mencari cahaya, mencari cahaya. Cek letok ini jeung apal we aing malaguna heuh. Kieu teh tukang nyanyi teh. Salahna tukang nyanyi nguruk hikam kitu jadi salahna eta. Kemana aturan ayeuna nu kieu teh kumaha deui. Wa haula'i, sedangkan mereka-mereka yang sudah sampai kepada siapa? Al anwaru lahum, cahaya itu miliknya. Karena sudah tidak ada dirinya. Yang ada adalah pancaran cahaya dari siapa? Sirnya, ruhul qudsinya sudah menimbulkan cahaya yang mekar dari sir menjadi fuad. Fuad turun menjadi cahaya dalam kolbu. Kolbu menyebar kepada jasad. Jadi apapun dalam dirinya sudah berbentuk cahaya. Sehingga kadang-kadang mungkin kalian menganggap bahwa peci ini peci murahan. Nah, antara kopi habutut, bagi saya ini adalah peci yang termahal yang saya miliki. Karena peci ini dipakaikan oleh Pangersa Abah langsung ke Pangersa Uang. Dan saya curi untuk saya pakai. Kemarin itu anaknya iya. Udah tadi bikin ke orang dengan kumaha, nggak bisa dipakai kok ini. Berharap apa? Berharap apa? Cahaya. Berharap cahaya. Sehingga ada satu jubah yang dipakai oleh Pangersa Abah, dipakaikan ke Pangersa Uang supaya ada apanya? Cahaya. Karena mereka lahum al anwaru lahum, cahaya itu miliknya. Dia sudah bercahaya. Kalau sudah bercahaya, maka dia dapat membimbing yang lain. Kenapa? Li'annahum, karena orang-orang yang sudah wasilun, orang yang sudah wusul kepada Allah, lillahi, segala sesuatunya untuk Allah, hidupnya untuk, makannya untuk Allah. Kita juga sudah diajarkan kok kayak begitu. Sok nawaitul wudu'a, hayo terus sok niat wudu tara ibu wahabi can dilantik teh. Hayo nawaitul
Sing tarik atau nyebut lillah na. Lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaataini. Diajarkeun salat subuh pada tadi. Atuh dengan rakaat kedua teh kunut di rawah oge. Teu tah dongeng geus mau dongengan moal gancang mana gancang. Nawai usolli fardhu terus arba'a rakaatin mustaqbilal adaan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Eta urang ge geus ai ngomong mah ngencan ari bukti mah. Kita sudah kalau ngomong lillah tapi buktinya belum lillah. Kebaya tuh ngomong-ngomong salah tuh. Salah tuh. Daya salah dina thariqah mah teh aya. Naon teman? Sare bener bugana. Ieu salah ieu HP diurungkeun jelema di silent. Cek dina aturanna mah jelema na hurung HP-na naon? Ieu salah ieu. Ieu wasilun yang jadi erohilun yang jadi wasilun. Saya ulangi. Para salikin ayuhas salik, kita melakukan segala sesuatu menuju para guru supaya bisa sampai kepada kita nebeng ke guru. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan siapa? Guru. Contoh, urang nyeun senah butut, hargana murah, tapi dicap ku cap buceri mahal. Jadi nu mahal teh naonna? Capna. Kita ini kan orang murahan. Cuman tadi kita diajarkan di talqin zikir. Kita di ijazah zikir, eta teh dicap dengan cap guru. Maka kita akan menjadi mahal karena punya cap guru. Makanya orang-orang seperti kita mendapatkan petunjuk bi anwari tawajjuh. Kita harus loyal, harus setia kepada guru kita. Karena itulah cahaya kita. Man, ada yang pernah masuk ke Gua Saparwadi? Ada? Mun datang sabeus sok aya tukang naon teh di hareup teh? Patromak, pan kudu meuli nyawa kana patromak ning di terminal teh. Bawa mana mah jadi penumpang wae biasana. Tara pernah jadi pembimbingna. Sewa patromak. Mau masuk ke dalam, kita dulu tukang patromak dulu. Jadi kita mengikuti orang yang memiliki cahaya. Sok tukang patromakna bijil urang di jero poek teu. Bisakah kita melakukan perjalanan? Jadi siapa yang membimbing kita? Yang memiliki cahaya. Maka kita yang harus mengikuti dia. Dititah naon ku tukang patromak kudu nurut, lamun teu poek maneh. Pak celingan nongeng di belah ditu ieu patromak na kageber ditongeng. Daek teh daek daripada ti kusruk. Begitu. Karena dia yang memiliki apa? Cahaya. Mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki cahaya. Kenapa mereka bisa memiliki cahaya? Li'annahum lillah laisa la li syai'in dunahu. Mereka sudah tembus kepada Allah, tidak kepada selain dari Allah. Ini Pak, kenapa Pangersa Uwa akhir-akhirnya setelah 14 tarekat beliau bermuara, berpindah-pindah tarekat, beliau bermuara di Pangersa Guru Agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Kenapa bermuara di sana? Karena beliau sudah lillah la li syai'in duna, tidak untuk kemegahan, tidak untuk gagah-gagahan, tidak ingin disebut hebat, tidak bangga disebut hebat, tidak sedih dihina. Karena apa? Karena semua sudah milik Allah, milik Allah. Apa bahasa dalam Al-Qur'annya? Kulillah. Kulillah itu bukan katakanlah Allah. Ampun, ai pakai terjemah pemenang.
kulillah, tancapkanlah kalimah Allah dalam kalbunya. Summa zarhum, kemudian biarlah mereka fi haudihim, dalam telaga kemakrifatannya, yal'abun, asik semua mendalami, menggali dirinya. Jadi tong minang teuing ditalkin, abi geus 4 kali ditalkin da abi geus. Asok dikir tara atuh eta menyokot ini kata laga balik deui. Kulillah itu tancapkan kalimah Allah di dalam kalbunya. Sudah semua? Ini yang baru-baru datang juga sudah tadi kan? Akan ada 1 kali sesi lagi talqin. Karena apa? Karena saya kalau cuma ngomong-ngomong begini aja ini ngebuang, Pak. Kita tidak bisa yal'abuna fi haudina. Kita tidak bisa enjoy di dalam telaga kemarifatan kita. Jadi ti ayeuna mah geus tong loba teuing wangkong. Mulai sekarang karena sudah ditetapkan beres wudu, salat, beres salat, zikir dan nikmatilah itu. Biarlah mursyid kita, guru agung kita yang membimbing kita sampai kepada Allah. Amin. Substansinya adalah perjalanan menuju Allah. Kalimat inti ar-rahilun, orang yang masih dalam perjalanan. Kalimat inti yang kedua adalah anwaru tawajjuh, cahaya menghidupkan diri. Masalah Tor. Masalah saling terjebak karena berhenti sebelum sampai. Saling terjebak karena berhenti sebelum, masih jadi rohilun, tidak mau cari mursyid. Masih menjadi rohilun, tidak mau mencari wasilun. Ka Bandung encan nyaho, mung neangan umaturan nu geus nyaho. Bade angkat ka Hasan Sadikin, bade berobat, atuh. Bade nyalira we jeung batur mariweuh, tungtungna teh berobat henteu. Di Bandung kasasab, can aya nu ngarampok ongko, nu nyopet ongko. Tungtungna teh mantog henteu, cager henteu. Be a patient. Jadilah pasien yang baik. Jadilah penumpang yang baik. Jadilah salik yang baik. Tidak perlu cari guru keren-keren, sudah itu saja. Ngapain lagi sih? Mau cari kepuasan. Kalau kita mau mencari guru yang masih hidup, lalu kita katakan guru yang masih hidup itulah yang membimbing kita. Guru yang sudah meninggal, guru yang masih rasaan mah HP urang ge da S10 plus ya teh 23 juta tapi teu aneh. Gusti Agung. Saya ulangi. Nuh teh ka mana itu jadi pohoy kae. Tulus orang teh tulus sarua. Tapi ini harus selesai. Baik. Ibu yang saya hormati, kalau kita mengatakan, pan abah anom nagenges maut. Saya mau tanya, yang dibimbing itu jasad kita atau ruh kita? Lah kalau ruh kita yang membimbingnya jasad atau ruh? Jadi yang membimbing ruh itu apa? Sekarang yang meninggal itu jasadnya atau ruhnya? Jadi ruhnya masih membimbing tidak? Kita yang butuh bimbingan itu badan kita atau ruh kita? Ruh kita. Kalau memang setelah meninggal itu tidak ada sama sekali, berarti Rasul yang sudah meninggal juga tidak ada. Eta geuningan maneh Rasul ka Kangjeng Nabi kene. Pan geus maot Kangjeng Nabina, ganti atuh Rasul kudu anyar. Ai kudu nu hirup mah. Yang disebut dengan mursyidul hayy, bukan mursyid yang andegleng hidup, tapi mursyid yang terus membimbing kita menuju Allah Subhanahu. Saya bukan menyindir salah satu orang. Ai kareta memang tara pernah tubruk tabrak. Nganu ngahalangan pasti ditabrak. So, pernah teu aya kareta nabrak warung? Pernah teu? Ngan lamun warungna pindah ka jalan kareta di kumaha? Ditabrak. Si Oong tubruk tabrakan itu ka dieu teuing aing ngaji hikam lempeng we. Kan siang halangan di tengah.
Kulillah. Tetapkanlah dalam kalbu kita pada apa? Allah. Summa zarhum fi haudim yal'abun. Mari kita berasik-asik menggali diri, mengolah diri menuju siapa? Allah. Saya mohon, pindahkanlah kenikmatan kita dari handphone, pindahkanlah kenikmatan kita dari ngusep, pindahkanlah kenikmatan kita dari ngawangkong atau eta teh dengan teh kongres ngawangkong teu beres-beres, anu kullama mazdada ududan izdada ni'matan wa kullama mazdada qafian izdada ni'matan wa kullama mazdada wadulan izdada ni'matan. 2 poe ngawangkong jeung babaturan udud beak saselop, kopi beak sakilo, balik naon hasilna? Mending aya nama cekel tasbih. Ngarah naon si mang nyekel tasbih teh kudu make tasbih atuh ngarah aya cekeleun daripada nyekel pamajikan batur. Mending nyekel naon? Tasbih. Lalu mulailah kalau kata orang Banten ngagojreng. Crek 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 crek. Itu pada dalam setiap agama ada. Ngagojreng. Di Nepal, pegunungan Nepal, Sidargada Utama, Buddha, ada tok 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 tok. Nah kolannya tadi kan batok tadi, tok 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 beri cici. Oh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berarti ieu teh orang-orang Buddha lain sarua. Kalau istri saya suka makan bakso, perempuan senang makan bakso, tapi nanti jangan sampai dimakan. Cukup dinikmati saja. Kalau perempuan suka makan bakso, lalu ada laki-laki suka makan bakso, apa laki-laki itu disebut perempuan? Tidak, kebenaran nih, kebegina sarua. Nah, begitu. Maka di agama apa namanya? Di agama Kristiani mungkin dia pegang lonceng. Di Hindu ya, pegang lonceng, terleng. Ting. Di Kristiani pakai lonceng besar. Dong dong. Atau di Kobonga pakai kokol emang ngagane ku kokol mangga sekut asbe. Sok lamun santri sakinya kalau kokol kabeh digeropi ku kokol, da rame edan atuh. Pelentrong. Pakailah tasbih. Sumadarhum biahudihim. Ya ampun, gitu ulin heureungan make ruh. Jadi hasilnya bagaimana? Lebih baik hese bahasa Indonesia. Leuwih alus siga lulucon tapi nyaan daripada siga nyaan tapi hayo Islam itu dibahas habis-habisan. Wah, akhirnya dipertentangkan. Padahal Islam diadakan, milah agama Islam diadakan untuk dinikmati. Islam itu kedamaian, damai itu kenikmatan. Islam bukan pemikiran, maka jangan usah dipersoalkan. Hayo diparesiakeun perkara-perkara nu leutik nu tungtung nama neangan proyek ka mana malem. Suruh mamam dewa. Terus mah jadi surudut mending urang tuluykeun ah. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal huyubi. Tasawwufuka, tasawuf itu bahasa Jawanya berontok. Berontok itu menikmati. Tasawwufuka lebih fokus, lebih menikmati diri kita. Ilama batona fika, pada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Minal uyubi, yaitu aib-aib kita. Berupaya fokus untuk memperbaiki diri, itu khairun, lebih baik dari minta syawufika, daripada kamu lebih fokus
ila ma hujiba anka minal ghuyubi, pada sesuatu yang ditutupi darimu, minal ghuyubi, dari hal-hal yang gaib. Jadi lebih baik kita memperhatikan diri, memperbaiki diri, daripada kita mencari hal-hal yang gaib yang tidak ada di dalam diri. Alus keneh ngomean diri sorangan, tibatan neangan perkara nu eueuh dina diri urang. Jadi apa yang harus kita fokuskan? Memperbaiki diri. Ya, ini tor bacanya agak panjang, silakanlah. Banyak orang salah jalan dalam bersuluk, mengamalkan tarekat, yaitu ia menunggu-nunggu ingin mendapatkan mughayyabat, hal-hal gaib, seperti bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi, mau mendapatkan yang aneh-aneh, bisa terbang, pergi ke Mekah sekejap mata, mau jadi orang yang luar biasa supaya terkenal dan lain-lain. Bertasawuf dan bertarekat seperti ini keliru. Sebagian kita kadang punya pikiran, kenapa ya sudah sekian tahun mengamalkan tarekat, tapi kok masih gini saja? Memangnya anda mau apa? Mau pamer kehebatan, unjuk kedekatan dengan Allah, sehingga bisa ngadu ke Allah. Semua yang anda mau bisa langsung terwujud. Bukan begitu. Justru dengan bertarekat mendidik kita agar bisa lebih pasrah dan menerima akan ketentuan-ketentuan Allah. Biasa aja seperti ini. Kadang pahit, kadang manis, kadang susah, kadang senang, kadang cukup uang, kadang kekurangan, kadang mengalami pertengkaran dengan istri, kadang hapus. Mengamalkan tarekat itu belajar memperbaiki diri, bukan untuk mendapatkan kesaktian atau karomah. Adapun ketika dalam proses memperbaiki diri, lalu Allah menempatkan keanehan-keanehan atau karomah yang pada diri kita, itu bukan tujuan, bahkan bisa menjadi jebakan. Berhati-hatilah. Maka memperhatikan diri sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan diri, lemah iman, lemah ibadah, lemah ketahanan mental, lemah baca Al-Quran, lemah zikir, lemah dalam tolong menolong, lemah dalam sedekah, dan kelemahan-kelemahan lain. Itu lebih baik daripada kita terus mengejar-ngejar kegaiban. Ini kalau tidak dibimbing oleh ahli, akan banyak orang mengamalkan tarekat untuk mendapatkan kesaktian atau keanehan lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 cara agar kita mengetahui kelemahan diri. 1. Sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri sendiri. 2. Bergaul dengan teman-teman yang mau dan berani menasihati kita ketika salah. 3. Mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. 4. Melihat kelemahan yang ada pada orang lain untuk kemudian menelitinya dalam diri kita. Ketika bertemu dengan orang kikir, lihatlah ke dalam diri sendiri. Jangan-jangan kita juga sama. Melihat orang malas ibadahnya atau bekerja, ingatlah malas itu juga ada pada diri kita, dan seterusnya. Nanti cek ebit mah bercermin diri nih. Lebih baik kita bercermin kepada diri kita. Jadi belajar, kan sudah disampaikan di bawah. Belajar tarekat itu pengen terbang bukan? Kan, pengen bisa menghilang bukan? Bukan. Justru kita belajar tarekat, belajar tasawuf, belajar hikam ini untuk memperbaiki diri, memperbaiki diri. Jangan kita ngejar yang gaib-gaib. Ini pengalaman UAS sendiri. Jadi yang dibaca ini adalah intisari dari penjelasan pengersawai yang ditulis oleh adik-adik kami. Jadi beliau dengarkan hikamnya, mana yang kalimat intinya kira-kira baru ditulis di sini. Ini Pak, wah pernah belajar ke tarekat ini,
Lalu dicari pekerjaannya mencari harta-harta korun. Korun lagi di Mesir diteangan harta di dia. Ya kan harta karun itu harta korun. Korun lagi di Mesir di itu aya harta diteangan di dia eta kubeungar si korun. Mencari-cari harta gaib. Cek gaib aing lamun loba harta mah jadi jelema we beungar. Oh, ube uang Brazil. Pokoknya karena uka-uka we lah kan itu teh. Ador-adoran ke gunung, mencari benda itu, mencari benda ini. Apa yang kita cari? Justru lebih baik kita bebenah diri. Lihatlah kepada orang lain. Apa yang baik dari orang lain? Kita lihat dalam diri kita sudah ada belum kebaikan itu. Apa yang jelek dari orang lain? Lihat dalam diri kita. Ada tidak kejelekan itu dalam diri kita? Bercerminlah. Seorang artis, saya pernah masuk Pak, ceritanya waktu itu kami diberikan, waktu itu tahun 94-95 lah, saya juga masih kecil. Waktu itu suka ngisi ceramah di masjid RCTI. Waktu itu belum ada film-film agama, belum berita gitu, ada film-film perang TV itu. RCTI itu ramai cerita torojol iklan gitu. Waktu itu saya mau main ke dalam mencari Pak Edinya, yang orang yang suka menghubungi kita. Ternyata dia sedang ada di ruang rias. Masya Allah, saya lihat itu di ruang rias kaca WKB hareup kaca, gigir kaca, tukang kaca, luhur kaca, semua kaca. Ternyata itu orang yang mau tampil di TV itu meureun 20 kuliling medina kaca nanti. Semakin banyak cermin, semakin dia bebenah diri. Betul tidak? Maksudnya apa? Saya tidak mau mengatakan ini mimpi juga ya, salah juga kalau disampaikan. Saya akan bertanya dalam hati saya kepada pengersa Uwa setelah Uwa wafat. Sekarang kalau Bapak wafat, siapa yang mau menjadi cermin saya? Siapa yang mau mengingatkan saya? Kalau dulu kamu belajar pada seseorang, sekarang belajarlah kepada semua orang. Kalau dulu belajar kepada satu guru, sekarang jadikanlah segala sesuatu itu gurumu. Kalau kamu dulu bercermin kepada seseorang, sekarang jadikanlah semua orang sebagai cerminmu. Maka jadikanlah setiap orang itu cerminan kita. Lain kalah di jajaleng, siapa mah goreng butut, eta aya di aing. Kalau kita nunjuk satu orang satu, coba nunjuk ke dia. Bisa nunjuk henteu? Eta geus teu kuat nunjuk. Wah, boy impoten. Nunjuk. Si satu nunjuk ke sana, berapa biji nunjuk ke diri kita? 4. Sok, orang diajar. Maneh goreng. Sabar hiji nu goreng diri urang. 4. Maneh bodoh. Sabar hiji bodoh diri urang. 4. Paham tidak? Jadi segala sesuatu ini kita jadikan cermin untuk diri kita. Maka semakin baiklah kita. Yuk bebenah diri. Ayo saling. Terus al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadri ilaihi lau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu, Allah itu laisa bimahjubin, tidak tertutup, saudara. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru. Allah itu maha zahir, tidak tertutup. Lalu kenapa menjadi tertutup?
wa innamal mahjubu, sesungguhnya yang menjadi penutup yang sebenarnya adalah anta, kamu sendiri. Kamu sendiri yang menutupi dirimu dari keterbukaan Allah. Karena lau hajabahu syai'un, kalau kamu ibaratkan segala sesuatu itu menutup adanya siapa? Allah. La satarahu ma hajabahu, maka penutupnya itu akan lebih tertutup oleh Allah, karena tidak ada penutupnya kecuali diadakan oleh. Jadi siapa yang mengadakan penutupnya? Jadi adanya penutup oleh siapa? Jadi penutup itulah siapa itu? Allah. Walau kana lahu satirun, kalau Allah ada yang menutupinya, lakana liwujudihi hasirun, maka dengan wujudnya Allah semua penutup ini menjadi hilang. Wa kullu hasiri li syai'in, setiap segala sesuatu yang dapat meringkas segala sesuatu, fahuwa lahu qahir, dialah yang memaksa harus ada. Sedangkan Allah al-qahiru fauqa ibadi, zat yang maha memaksa kepada semua hambanya. Kuntu kanzan makhfiyan, aku ini adalah gudang yang tertutup. Fakhalaqtul insana, sengaja kuciptakan manusia, likai u'rafa, supaya dia bisa mengenal aku. Maka kemanapun mata kita memandang, seperti layaknya ikan di dalam ikan. Air di mana? Jawab. Luhur. Kencang. Luar. Harap. Di bulanku cai padi mas lauk ikan. Lalu kita bertanya, Allah ngamang, Allah. Ada Allah di mana? Tuh jawab. Halo, harap lah kan sampai si poho. Harap. Luhur. Akatuhu. Luar. Di bulan Gusti. Al-Muhit. Al-Muhit. Allah lah yang maha meliputi kita. Bagaimana, kan di bawah sudah dijelaskan. Kaifa ayyatasawwaru ayyajubahu syai'un teh. Lewat aja toh, sudah. Terus. Ukhruj bubar we gitu. Entong ah. Mau beres-beres kayaknya. Nanti juga kalau memang juz kedua itu nanti sudah tinggal 80-an dirinya. Juz kedua nanti sama adik-adik. Nanti mungkin waktu siangnya saya ambil juga, karena saya harus mengejar ini. Iya makanya tinggal nyambung-nyambungkan. Itu sambungkan karena panu bieu, sambungkan karena kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un. Itu irtibat kadinya karena hikmah kadinya. Maksudna kumaha? Ai mane keur kawarina ngaji henteu. Henteu atuh tong hayang disambungkeun mah aya sambungan mah. Narawaskeun we atuh kana sanes. Yuk, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munakidin li'ubudiyatika litakuna nida'al haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyahmu. Naon basyar teh? Manusia, sato. Keluarlah dari sifat-sifat basyariyahmu. Ini suka dipakai oleh jamaah tabligh. Khurujlah, keluarlah, supaya hilang sifat-sifat kemanusiaan kamu, sifat-sifat kehewanan kamu. Eta merek nu mana we. Pada aya ukhruj jadi khuruj gitu ya. Jadi janggot itu. Kemae pada sunah pang babarina teh ngeunaon? Ngeunjanggot.
Ngingu naon sunat tapi liat nginu pamajikan anyar liat. Nah, itu. Ukhruj, keluarlah. Kamu semakin dekat dengan Allah. Adakah sifat-sifat hewan dalam diri kita? Ada? Ada banyak. Urang teh kadang-kadang nyuruntul kos anjing, kos begu. Urang teh kadang-kadang loba keneh gogoak tibatan gawe kawas anjing. Urang teh kadang-kadang cacakar gegerung kana lembokeun kawas kucing. Loba sifat hewan diri urang loba? Bijilkeun. Keluarkan. Dengan apa mengeluarkannya? La ilaha illallah. Dengan itu dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan hanya dengan mengucapkan keluar si ucing. Ucing naon? Ucing ada di urang. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena hukumnya seperti hukum fisika, Pak. Di dalam fisika itu suka diperlihatkan bejana yang letter U. NU? U tak U. Jadi NU itu, NII itu adalah NU yang terputus garis bawahnya. Bener salah. Pan U pegatkan garis bawahna jadi nawan. II. U, letter U. Kalau yang kanan ditekan, yang kiri naik. Kalau yang kiri ditekan, yang kanan tidak mungkin ditekan dua-duanya, dia bisa seimbang, tidak. Saat sifat-sifat ketuhanan kita masukkan dalam diri, ausafi ubudiyah kita masukkan dalam diri, hakikat kemuhammadan, sifat-sifat kerasulan kita masukkan dalam diri, maka sifat-sifat hewan ini akan pergi dengan sendirinya. Saat sifat-sifat hewan ini kita perbanyak dalam diri, maka sifat baik ini akan hilang dengan sendirinya. The choice on your hand. Pilihan ada di tanganmu. Mana yang mau kamu perbanyak? Sifat baiknya atau sifat buruknya? Seperti itu. Setelah itu semua kita keluarkan, setelah dalam kolbu kita kaon, kita proses. Ingat tak? Anu rek asup ke mana teh? Ka hotel, aya naon teh? Bangke nondi. Oh asin nondi. Setelah itu dibuang, tamu bisa masuk. Cahaya Allah bisa masuk. Selama itu masih ada, cahaya Allah tidak bisa masuk. Lalu bagaimana caranya? Dikeluarkan, dihilangkan. Sulit, maka di apa? Dikumahakeun. Lamun eta nu kokotor jeung jero hese dileungitkeun, bohai teh hese dileungitkeun, enmek hese dileungitkeun, kumaha? Daur urang, proses. Carana tembus pandangkeun ka Gusti Allah. Qablahu fihi indahu qablahu. Kan sudah di bawah sudah. Mantak cek abdi kieu mah kena colot kan itu. Saat kan itu. Ya mau dibaca juga bawahnya, kita lebih baik dibaca nanti sendiri aja. Tor mau baca tor, silakan tor. Dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut insan dan bashar. Keduanya memiliki arti manusia. Bedanya adalah insan itu manusia mencakup unsur zahir dan batin atau jasad dan ruh. Sedangkan bashar hanya jasad saja. Di antara sifat bashar adalah makan, minum, tidur dan hubungan badan dan lain-lain. Saudaraku, untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah, Anda harus belajar sedikit demi sedikit keluar dari kebasyaran Anda. Untuk itu ada sebagian orang yang melakukan ini secara totalitas. Misalnya selama 40 malam tidak makan dan minum, yang sering dikenal dengan mati minum. Hal tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi sifat kebasyaran kita. Untuk seperti itu kita belum mampu, maka puasa pindah makan dulu saja selama 40 hari.
nanti bergeser lagi kepada puasa tarkusirru, atau tidak makan yang asalnya punya ruh, bergeser lagi kepada saum putih. Rata-rata aulia Allah tanah Jawa saumnya 30 tahun. Nama Kiai Haji Dimyati Cadasa radhiyallahu anhu, saya dengar saumnya 30 tahun. Sesepuh pesantren Al-Husainiyah Ciparai Bandung saumnya 32 tahun. Jadi bagi orang yang sudah merindukan kedekatan dengan Allah, maka saumnya tidak lagi menjadi beban, bahkan menjadi sebuah kenikmatan. Apa sih tujuannya? Dasari dengan dua saja dulu, tobat dan syukur. Karena dosa kita maha banyak dan nikmat Allah maha luas. Keluarlah dari segala kesenangan basari yang kalaupun masih suka, ya jangan terlalu sering. Paling sedikit ada saum yang Senin Kamisnya. Kalau malam ada waktu buat tahajudnya, jangan hidup mengejar puas. Jangankan puasa bertahun-tahun seperti para wali, Senin Kamis saja malas. Malam hari bagusnya bangun jam 2, lebih luasa untuk sholat. Kalau Anda sudah mencoba mengendalikan nafsu, mengurangi kebasyariahan, maka Anda akan lebih mudah mendengar panggilan dari Allah dan lebih dekat kepadanya. Ya salih. Banyak sifat basyariah dalam diri kita, banyak. Sudah diproses apa belum? Niatkan dalam hati kita, kita akan memprosesnya. Mentor Hendra sudah berapa tahun belajar? Berapa tahun? Baru belajar 3 tahun puasanya. Tentara Pak. Ada yang sudah diingatkan hidmah itu yang 11 tahun. Mang Warsa sudah 13 tahun. Jangan Sarum sudah 10 tahun. Habib Ruhiyat sudah 4 tahun. Belajar mengeluarkan kebasyari. Sudah enak lagi. Mereka saya bawa umroh puasa aja semuanya. Saha tuh anu teu cerek ieu jelema ieu. Nya tuh ayo. Kurangnya tuh seetik leles. Ya, marilah kita sama-sama belajar. Insyaallah, Pak? Insyaallah. Ayo niat dalam hati ada? Ayo semangat ya. Kerja. Lalu pasrah eta we lah. Nah, ning kieu-kieu kene miskin atuh da moal jangan moal ngadak-ngadak beunghar moal. Nu penting tujuan urang mah setidak-tidaknya nikmat dalam ibadah. Nikmat dalam mahal itu Pak, susah cari iklannya. Ayo teruskan. Nah, hikmah ke-35. Baca semuanya. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anil wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin ridha minka anha wali antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ayo salik. Ini kita ceritanya sudah mulai turun dan belajar membimbing orang untuk sama-sama bersahabat. Aslu kulli maksiatin, mbahe saban-saban maksiat, yang menjadi mbahnya semua maksiat, wa ghaflatin, dan lupa kepada Allah, wa syahwatin, dan malas, lejogong sawat, dan malas adalah ar-ridho anin nafsi, ridho kepada hawa nafsu, dituturkeun an-nafsuka, terus kan itu an-nafsuka tiflin tumilu
ba'alahu biradai wa in yubtimhu Fatimi ari nafsu kos budak anu eker lamun henteu dipesat nyusu tika wisan. Nah, nafsu itu seperti bayi. Kalau kita terus ikutin saja, dia akan membuat kita menjadi orang yang ahli maksiat. Dia akan membuat kita lupa kepada Allah. Dia akan menjadikan kita malas untuk beribadah. Betul tidak? Wa aslu kulli ta'atin, asal semua ta'at, wa yaqzatin dan ingat, wa ifatin dan bersemangat, adamur ridho minka anha, tidak ridho kepada nafsu kita. Olah nafsu kita dari amara wa ma mutmainna radiyah mardiyah. Yang ketujuh itu satu, latih dulu nafsu. Setelah dilatih nafsu, baru wali antas haba jahilan, dan sesungguhnya kamu bersahabat dengan orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Boleh bodoh, boleh. Yang tidak boleh apa? Wali antas haba jahilan, dan bersahabat dengan orang layar doan nafsi, tapi dia tidak ridho dengan nafsunya. Dia mengolah dirinya, mengolah nafsunya. Khairun laka, itu lebih baik kepadamu. Min antas haba aliman, daripada kamu bersahabat dengan orang yang berilmu, yardo an nafsihi, tapi mengikuti hawa nafsunya. Jadi lebih baik bersahabat dengan orang bodoh yang mengolah, daripada bersahabat dengan orang yang berilmu tapi dia mengikuti. Siapakah sahabat-sahabat tua? Aya foto-fotona para pahlawan Nagro. Yang pertama Mang Warsa. Mana Mang Warsa? Mang Warsa na eueuh keur di ditu. Biasanya beliau jam segini di nih. Ini Jenderal Warsa. Lihat pekerjaannya apa? Bukan, dia mengatakan ngasuh. Dan ini punya cerita kerbaunya. Kerbau Mang Warsa jalan-jalan, dibawa jalan-jalan sama maling, lalu pulang bawa mobil. Kau tahu ya? Hebat pokoknya. Tanyakan deh ke Mang Warsa. Ini Mang Warsa. Kira-kira kalau kayak begini, ini profesor atau bukan? Jawab atau profesor bukan? Mas santren 20 tahun terus kia. Kira-kira lamun cek dina ilmu bodoh atau pinter. Tapi ia puasana geus 12 tahun. Khatam Al-Quran 3 hari sekali. Wah, lebih baik bersahabat dengan ini. Wali antas haba jahilan, tapi layar doan nafsi, dia tidak ridho dengan nafsu. Kalau ditanya mau masak kumaha ieu, cek wa oge. Ngan cek wa ini teh jangan di kitab kecuali cek wa. Pokoknya mun ngawangkong jeung Mang Warsa pasti jawabannya kata wa. Karena yang dia tahu cuma itu. Dia tidak pernah mondok, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah kemana-mana. Yang dia ikuti hanya wa. Dan wa sangat bersahabat dengan dia. Alhamdulillah, kemarin bulan April beliau juga sampai ke Mekah, bisa melaksanakan umroh. Nyium Hajar Aswad dia sapoe 2 kali bisa teka dia deui. Terus mana deh? Inilah para pendekar wa. Ini poe kunaon ieu. Ini sudah meninggal, ini namanya Mang Apud. Yang wa selalu katakan dalam ceramahnya, "Assalamualaikum, Bud, kin kagok wa." Teruskeun. Kalau jam 2:30 membangunkan Mang Apud, "Bud, udang Bud. Nyawa kagok wa, teruskeun Bud."
Keur naon? Keur ngagocek bubur. Dia ini orang yang paling baik dulu kalau pengumuman. Baik nu aya di sawah, baik nu aya di kebon, baik nu keur dame, baik nu keur cicing. Hayu ka masjid sadayana hayu. Maka disebut jadi sini orang yang paling baik dulu. Tapi dia sudah wafat. Ini adalah yang barusan mendengungkan adzan awal. Nih, namanya Wardi Pecang. Kenapa disebut Wardi Pecang? Karena beliau dulu agak nakal, suka mencuri punya kebun orang lain. Tapi setelah berubah dilatih oleh Uwa, beliau yang dulu adanya 2 napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. Oh, Mang Wardi Pecang. Sada itu yang barusan adanya gini. Yo adzan awal, sanes adzan subuh. Beliau nyebutnya ke Uwa itu Abah. Beliau nyebut ke Uwanya Abah. Tukang naon, tukang tani. Susah hidupnya. Pernah jadi RT ngesandi. Ini namanya Mang Sodik, selalu benar. Karena namanya Sodik. Beliau selalu, kalau Uwa datang, beliaulah yang menemani keliling kampung. Apa pekerjaan dia? Dia kumpulin sayuran, bawa ke pasar. Ini Khori Sukabumi, muamarnya Masjid Nagrog. Yang kalau pagi-pagi terdengar subuh adzan seperti di Mekah, inilah yang adzan. Namanya Pih Badri, selalu bercahaya. Karena Badrun kan, Badri. Inilah Pak, sahabat-sahabat Al-Mukarram pangarsa Uwa ajengan jejen yang sudah melanglang buana di nasional, penjelas hikam di mana-mana. Iya, ya. Paham tidak? Jangan sampai nanti di kampung kita ingat hayang batu jeung eta manaon dengan keusrat. Lebih baik bersahabat dengan orang bodoh tapi tidak ridho dengan nafsunya, daripada bersahabat dengan orang pintar tapi ridho kepada nafsunya. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Lalu ilmu apa yang dipakai kalaupun dia masih ridho kepada nafsunya? Wa ayyu jahilin li jahilin. Dan tidak disebut orang bodoh bagi orang yang bodoh yang tidak ridho kepada nafsunya. Kaqaulika li alimin dzi ghafla az-zikru miftahun li babil hadra. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yaitu ridho kepada nafsunya, itu disebutnya jahil. Sedangkan orang-orang bodoh begini yang tidak ridho kepada nafsunya, justru mereka inilah yang mengamalkan ilmunya. Ayo salik, ayo cari teman yang benar, cari teman yang benar. Karena di dalam ilmu psikologi pendidikan Universitas Nabi Yil Madrid, di dalam ilmu psikologi pendidikan, bahwa karakter pendidikan seseorang itu tergantung 80% pembentuk karakter pendidikan seseorang itu adalah lingkungannya. Jadi lingkunganlah yang membuat karakter orang dalam berpendidikan. Makanya kenapa di pesantren ini dibuat lingkungan seperti ini? Supaya at-tatbiq. Tatbiq itu pembiasaan. Pembiasaan, dibiasakan bangun jam 2, dibiasakan puasa, dibiasakan ngaji, dibiasakan khidmah, dibiasakan adab kepada guru. Terus setiap hari dibegitukan supaya jadi kebiasaan. Makanya Uwa sebagai pencetus 10 pembiasaan akhlak mulia yang digojlok di Pondok Pesantren Az-Zainiyah ini dan dijadikan perda di Kabupaten Sukabumi. 10 pembiasaan akhlak mulia. Supaya apa? Supaya jadi lingkungan yang benar. Maju dulu Torah. Jangan dulu baca. Ayo hiji deh itu loh. Tunuh tak? Oh, tuh waras ya. Ngomongnya jujur. Tunuh tak? Tunuh.
Sarua abdi ge tuluy daya panonan, mun bujur tuluy teu wajar. Nah, hati-hati awewe mah lamun panon beureum bujur muka. Mantak lamun aya rada bau aneh-aneh teh tong nyangan jurig teu kadeuleu lah. Syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati wujuduhu la adamaka wala wujud. Syu'aul basir, cahaya basir, mata hati kita. Tugasnya apa? Yushhiduka, yang menyaksikanmu, kurbahu minka, dekatnya Allah darimu. Dengan mata hatilah kita bisa merasakan kedekatan Allah bersama kita. Wa ainul basirati, mata hati kita, yushhiduka adamaka, kamu bisa menyaksikan hilangnya dirimu, liwujudihi, karena wujudnya Allah. Jadi dengan mata hatilah kita bisa merasa bahwa kita tidak ada, yang ada adalah wa haqqul basirati, dan haknya mata hati adalah yushhiduka, menyaksikanmu, wujudahu, tentang wujudnya Allah, la adamaka. Ada juga mata dalam hati kita yang tugasnya agak berbeda. Disebutnya basiro. Disebutnya apa? Basir. Basiro itu tugasnya adalah satu, merasakan kedekatan kita dengan. Jadi dekat dengan Allah itu tidak terlihat dengan kasat mata, tapi terasa. Kan cinta juga begitu kan? Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Walau tidak terjamah tangan, tapi terasa di hati. Kau menangis di sana meneteskan air mata, dan hatiku perih di sini merasakan tangisanmu. Gitu. Itu mata hati merasakan. Juga tugasnya itu adalah menghilangkan tubuh kita dan mewujudkan siapa? Allah. Leburkan dat kita, diri kita ini oleh mata hati, dan kita saksikan, kita wujudkan adanya Allah. Dan juga tugasnya adalah yushhiduka wujudahu. Tugas mata hati adalah menyaksikan untukmu tentang wujudnya Allah. Bukan ada dan tidak adanya kita, tetapi ada dan tidak adanya Allah dalam kalbu kita. Baca Tor. Kalau kita ibaratkan kepada obor syu'ah. Obor, gitu dulu di situ punya. Kalau kita ibaratkan kepada obor, obor syu'ah itu. Sedangkan air adalah obornya. Cahaya basirah menghasilkan kesaksian dekatnya Allah dari diri kita. Zat yang basirah menghasilkan kesaksian tidak adanya diri kita di sisi Allah. Tidak ada bagaimana. Bukankah ini jelas-jelas kita ada? Bukan tidak ada menurut mata, tapi secara hakikat wujud kita bermuara pada wujudnya. Ini baru sekedar informasi. Untuk merasakan hal tersebut tidak cukup dengan dibahas, tapi harus dilatih. Di antaranya, usahakan menyediakan waktu dalam sehari 1 jam saja gunakan untuk zikir. Dengan zikir yang bertarekoh atau baik zikir jahat maupun kopi. Selain itu, asal juga basirah dengan selawat. Selawat yang pakai rasa, bukan asal membaca selawat. Gunakan imajinasi seakan-akan baginda Nabi ada di hadapan kita, supaya sedikit tembus ke dalam rasa. Masya Allah. Jadi basirah itu tugasnya seperti itu. Bukan berarti mana bukan begitu.
tapi kita merasakan. Dan ini tidak mudah, Pak. Udah capek diwangkongkeun oke asih gagah gawe hungkul. Kelihatannya keren aja. Wujud ini tidak ada, yang ada adalah wujud siapa? Allah. Yang ini semua tidak terasa, yang terasa adalah Allah. Bersemilir angin menerpa tubuh kita itu tidak terasa, yang terasa adalah belayan Allah dalam diri kita. Ngomong aja. Gimana cara merasakannya? Illallah, la ilaha illallah. Terus asah mata batin kita. Minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Kita siapkanlah waktu sedikit untuk sekedar belajar untuk mengenal Allah. Begitu. Kan Audi juga ngomong 1 jam saja. Mau dilihat Audi. Teuing lah ting saha nama. Eta dia bernyanyi 1 jam saja untuk bisa mengenal, saling mengenal. Memang 1 jam aja curu coba dulu. Jam sabaraha rek diajar ngarasakeun. Dia belajar merasakan kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Terus merasakan itu. Terus juga basiro kita latih dengan membaca sholawat. Saya itu dulu pernah dilatih sama pengersawa, sampai hari ini tidak kuat kalau membaca marhaba. Gua katakan, kenapa marhaba itu pakai mahlul qiyam? Pakai kudu ngadeg-gedeg nangtung dasar musyrik cek Wahabi. Cing Wahabi itu apa? Musyrik kan aonan eta. Rasul mah geus maot di ditu. Eta ku ampun. Hari manehna datang ke imah kolotna, dia datang ke rumah orang tuanya. Dia duduk menangis. Kenapa? Saya ingat bapak saya ada di sini. Hari bapak sorangan menang, ayo Rasul henteu Pak enak ai maneh. Nah mulia mana bapak maneh jeung Rasul? Mana lebih mulia bapakmu dengan Rasul? Saat orang mengatakan marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal saini, marhaban nurul aini, marhaban Husaini. Tidak terasa air kita meleleh sambil berdiri. Kita rasakan bahwa Rasul itu datang dan kita sambut sebagai kaum muhajir. Oh itu musyrik. Tapi kalau dia datang ke rumah orang tuanya, nunggu duduk di depan di kursinya, lalu menetes air matanya. Kenapa? Saya ingat bapak saya duduk di sini, nasihatin saya. Oh yang begitu boleh kok, sama Rasul nggak boleh. Ini gimana? Mana yang lebih mulia, bapakmu atau Rasulmu? Nah, paham tidak Pak? Rasakan. Kalau sedang membaca sholawat, rasakan bahwa kita sedang bersama Rasulullah. Satu lagi. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah kan Allah, dari dulu Allah itu ada. Wala syai'a ma'ah, tidak ada yang bisa bersama Allah. Wa huwa al-ana, Allah itu hari ini, sekarang, ala ma alaihi kana, tetap seperti yang dulu. Allah itu memiliki sifat qidam, memiliki sifat baqo. Allah tidak berubah. Allah yang dulu bersama Nabi Adam adalah Allah yang bersama Nabi Musa, adalah Allah yang bersama Nabi Isa, adalah Allah yang bersama Nabi Muhammad, adalah Allah yang bersama Syaikhul Qadir, adalah Allah yang bersama Abah Anom, adalah Allah yang bersama Uwa, adalah Allah yang bersama kita. Allah yang dahulu adalah Allah yang sekarang. Allah yang memberi tuntunan dari dahulu adalah Allah yang sekarang. Allah tetap sama. Baca tak? Secara substansi, hikmah ini sama dengan hikmah ke-36, cuma beda redaksi saja. Keberadaan Allah terdahulu dan tanpa permulaan. Sebelum Allah menciptakan makhluk, tidak ada satupun makhluk yang menyertainya. Yang ada hanya Dia. Sekarang pun keberadaan Allah tetap seperti itu, yakni tidak
ada makhluk yang menyertainya. Dan jika kita terus berlatih melebur diri, maka akan sampai pada suatu keadaan keadaan tidak ada satupun kecuali Allah. la maujuda, termasuk dalam kita sendiri. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda. Tidak ada kullu man 'alaiha fan, semua hancur, semua lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang ada dan kekal hanyalah zat Allah Subhanahu. Hikmah ke-38. Wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim. Jom sahur.